Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Teguh Samudra dengan NIM 120130070 dari program studi Teknik Elektro. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas yang diberikan oleh Pak Asrofi dari mata kuliah PLC dan SCADA modern. Baiklah, di sini kami diberikan tugas untuk membuat sebuah desain ladder pada CX programmer dan juga CX supervisor mengenai counting atau filling pada botol atau botol filling gitu. Nah, di mana kriteria ketentuannya itu pertama, uh, kriteria pertama yaitu all conveyor off. Kemudian jika tombol start ditekan, maka C1 akan on dan C3 on. Kemudian jika S5 false atau bisa kita katakan itu off, maka C2-nya on. Kemudian jika S5 true atau on, maka C2 off. Nah, pada perintah ketiga yaitu jika S2 true, maka V1 on dan C1 off selama 3 detik. Kemudian after 3 second, V1 off, kemudian C1 on. After ini hidup, kan hidup, maka C1 off selama 3 detik. Maka setelah itu, pas udah 3 detik kemudian, V1-nya off, maka C1-nya on kembali. Nah, kemudian jika S1 diaktifkan atau on, maka dia counting gitu. Nah, pada kasus ini diberikan dua jalur untuk conveyor. Bisa kita katakan line up dan line down gitu. Jika terhitung botol yang lewati L1 3 botol terhitung, maka dia akan mengubah jalurnya ke atas. Kemudian terdapat 3 botol lagi yang melewati SL1, maka jalurnya ke bawah gitu. Maka akan terbagi jalurnya. Kemudian untuk poin 6, jika stop ditekan, maka all conveyor off, V1 off, kemudian SL1 itu tetap on dan countingnya tetap terhitung. Kemudian jika ES ini maksudnya EMS ya atau emergency stop ditekan, maka all off, kemudian counting reset dan harus ditekan reset selama 3 detik untuk bisa on-kan kembali gitu. Seperti itu. Nah, kemudian di sini saya permudah agar lebih enak dalam membuat laddernya. Saya berikan address di mana address untuk tombol startnya itu 0,00, tombol stop 0,01, emergency 0,02, reset 0,08, mesinnya itu 100,0, conveyor 100,01, conveyor 2 100,02, maaf titik, conveyor 3 100,03, S1 0,06, S2 0,05, S3 0,03, dan counting itu kita menggunakan data memori D1. Oke, selanjutnya kita lanjutkan pada laddernya seperti ini. Di ladder jika kita lihat pada rung pertama ini saya memberikan ladder untuk fungsi start, kemudian stop, kemudian diberikan interlock stop, emergency, dan reset. Nah, untuk perintah tadi, maka apabila start ditekan, maka conveyor 1 dan conveyor 3 akan hidup. Jika diberikan tombol start, maka conveyor 1 dan 3 akan hidup. Nah, pada rung 3 ini akan menghidupkan conveyor 1 dan conveyor 3. Selanjutnya jika S5 false, nah kita lihat di sini, maka conveyor 2 hidup. Nah, jika S5-nya dihidupkan di sini dengan address 0,03, maka conveyor akan off. Ya. Kemudian jika S2 true hidup, maka V1 akan on dan C1 akan off selama C1 conveyor 1 ya ini. Maka C1 akan off selama 3 detik dan setelah 3 detik V1 off, C1 on kembali gitu. Jika stop kita tekan, maka all conveyor atau off, tapi untuk S1 dan S2 itu tetap hidup nih, karena dia beda jalur dengan address dari mesin ini. Kemudian untuk poin ke-7, jika emergency ditekan, maka di sini saya berikan jadi terdapat memori untuk fungsi move. Jadi jika ditekan, maka nilai 0 akan memindahkan ke memori di satu tadi yang di counting botolnya. Oke, langsung saja kita jalankan. Dan berikut ini adalah bentuk dari check supervisor-nya. Di sini saya menggunakan button, tetapi di sini masih toggle ya. Seharusnya menggunakan commentary gitu, agar
fungsi dari yang poin ke 7 tadi itu bisa terlaksana, harus ditekan reset selama 3 detik untuk bisa on kembali gitu. Mungkin itu sebagai bahan pertimbangan tugas kali ini. Baiklah, kita mulai saja untuk simulasinya. Project. Kita jalankan. Kita cari file dari CX Programmer bottle filling-nya. Nah, mungkin saya belah dua ya, biar enak. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini saya memberikan fungsi mengapa menggunakan dua data memori D0 dan 1. Karena untuk memudahkan agar memindahkan jalur dari SL1 tadi yang saya bilang line up dan line down. Jadi ketika counting terpenuhi 3 sama dengan lebih dari 3 gitu di 4, maka dia akan menghidupkan yang bawahnya gitu, akan memberikan jalur yang berbeda gitu menggunakan fungsi set and reset seperti itu. Kemudian apabila D6 dia akan mati kembali gitu dengan data memorinya D0. Nah, untuk countingnya itu saya berikan di sini display akan menghitung botol yang sudah lewat terfiltering dan sudah diisi gitu. Oke, jika kita jalankan pada tombol start, kita tekan di CX supervisor-nya, maka kita lihat di sini akan terpenuhi conveyor 1, conveyor 2, dan conveyor 3 akan hidup. Oke, seperti itu. Kita poin sini. Karena S5-nya masih false ya, jadi C2-nya hidup. Nah, kemudian jika kita S5 kita hidupkan, di sini kita hidupkan. Nah, mohon maaf saya kurang menambahkan S5. Jika S5-nya kita hidupkan, maka C2-nya akan off, seperti pada kita lihat pada ladder-nya akan off. Oke, kemudian kita matikan kembali, maka dia akan hidup kembali. Nah, selanjutnya pada poin ketiga, jika S2 true atau hidup berarti, maka V1 akan on dan C1 convert 1 akan off selama 3 detik. Oke, kita lihat di sini S2. Kita lihat di sini S2. Kita hidupkan. Maka dia akan hidup selama 3 detik, kemudian mati. Kita coba lagi. Hidup selama 3 detik, maka dia akan mati V1-nya. Oke. Untuk poin selanjutnya, pada poin 5, jika S1 on, maka dia counting. Oke, kita hidupkan S1, kita cari dulu S1-nya di sini. S1, maka dia akan menghitung dan akan tampil pada layar CX supervisor 1 botol terhitung. Oke, kita lihat yang tadi saya bilang pada SL1 dia akan mengubah jalurnya menggunakan fungsi set and reset. Di sini kita hitung sampai 3 botol atau 4 botol. Oke. Nah, dia akan menghidupkan set di sini. Kemudian jika dia lebih dari 6, posisi di 7 atau menghitung ke kelipatan 3 pada poin ketiga, 7, kelipatan 3 ke 3 maksudnya, dia akan menghidupkan set. Nah, jika sudah lebih dari 11 lebih dari 3 lagi, maka dia akan menghidupkan yang bawahnya seperti itu. Nah, selanjutnya jika kita maaf. Untuk poin selanjutnya, jika stop ditekan, maka all conveyor off dan V1 off dan SL1 tetap. Kemudian counting tetap ya. Oke, stopnya kita tekan. Maka kita lihat conveyor mati, tapi untuk SL1 dan countingnya tetap.
Di sini masih terhitung 11 ya, di mana data D1-nya tetap 11 di sini. Kemudian pada poin 7, jika else ditekan, maka semuanya off, termasuk mereset counting, dan harus tekan reset selama 3 detik untuk bisa on kembali. Gitu. Oke, maka kita mencet EMS di sini, maka counting terreset, kita reset, oke. Maka programnya sudah selesai gitu. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Kesimpulan yang dapat saya tarik, check supervisor ini berfungsi untuk mensupervisory atau mengontrol untuk checks programmer atau ladder pada PLC. Maka jika sebuah operator atau admin di suatu perusahaan yang menggunakan sebuah PLC, maka dia hanya mungkin mengontrol menggunakan check supervisor seperti ini. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.